Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Novanto, NIM 048947475, Prodi Sistem Informasi asal UGC Surabaya. Dalam video kali ini, saya akan melakukan praktikum tugas 2, mata kuliah administrasi jaringan, yang akan melakukan konfigurasi jaringan virtual lokal, area network, atau VLAN menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Pertama, kita diperintahkan konfigurasi dengan memeriksa konektivitas antar PC dengan menggunakan perintah ping dan memastikan semua PC dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan perintah ping. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya, untuk pakai tracer. Untuk langkah-langkahnya, ini sudah disiapkan pada file PDF. Pertama kita buat topologinya terlebih dahulu. Switch. Kita menggunakan switch 2550T. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel copper. Lalu kita buat IP address-nya di masing-masing komputer. Di sini ada 4 komputer. Kita buat IP address-nya terlebih dahulu. Pada tahap ini saya akan melakukan verifikasi konektivitas awal antar PC. Sebelum konfigurasi VLAN dilakukan, semua PC masih berada dalam jaringan yang sama, sehingga seluruh PC seharusnya dapat saling berkomunikasi. Pertama, saya akan melakukan ping menggunakan PC 1 untuk melakukan ping ke PC yang lain. Nah, jika hasilnya reply seperti ini, maka PC dinyatakan terkoneksi dengan PC yang lain. Oke, selanjutnya juga berhasil. Oke, yang soal nomor 1 sudah selesai, kita lakukan perintahnya. Lalu berikutnya, soal nomor 2, kita melakukan konfigurasi VLAN tersebut dengan menggunakan sintaks show VLAN. Pada tahap kedua, saya akan melakukan proses hasil konfigurasi VLAN pada switch sesuai instrumen VLAN yang sudah dibuat. Kita buat dulu. Ini perintahnya kurang lebih seperti ini contohnya. Kita buka di CLI.
Ini tapi sesuai dengan perintah. Untuk namanya masih default, kita buat menjadi dua VLAN, VLAN 2 dan VLAN 3. Untuk VLAN 2 kita fakultas A, VLAN 3 fakultas B. Ini VLAN 2 ini satu. Oke, di sini VLAN-nya sudah ganti nama. VLAN 2 fakultas A, VLAN 3 fakultas B. Untuk fakultas A yang tersambung FA 1 sampai 10, untuk fakultas B yang tersambung FA 11 sampai 20. Untuk perintah selanjutnya kita akan melakukan ping pada komputer. Untuk VLAN 2 di bagian kiri dan VLAN 3 di bagian kanan. Nah, port yang tersambung untuk I1 FA 1 sampai 10, untuk yang untuk yang port isi 11 tersambung sampai port 20.
Lalu kita lakukan ping untuk PC yang dengan VLAN yang sama, apakah bisa tersambung. Nah, untuk PC yang kedua masih tersambung atau terkoneksi, dan kita lakukan untuk PC ping pada PC 11 yang berbeda VLAN 3 tetap ping. Nah, request timeout karena kita sudah berganti VLAN, mempunyai masing-masing VLAN. Di sini untuk VLAN 2, di sini yang sebelah kanan VLAN 3. Nah, berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi VLAN pada switch sudah berhasil karena VLAN 2 dan VLAN 3 sudah terbentuk dan masing-masing port sudah masuk ke VLAN yang sesuai. Oke, tahap selanjutnya untuk nomor 3, verifikasi status BTP dari kedua switch dengan menggunakan setup show. BTP status ini untuk memastikan switch 1 bertindak sebagai BTP server dan switch 2 bertindak sebagai klien dan keduanya dan pemilik. Oke, kita ke langkah 12. Oke, langkah selanjutnya kita membuat topologi baru, buat switch lagi. Untuk menggunakan kabel port switch ke switch, kita menggunakan kabel crossover. Kemudian kita pilih untuk IP-nya masing-masing komputer maupun di komputer sebelumnya. Kita buat ada PC yang baru, kita buat lagi. Tujuan verifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa switch 1 bertindak sebagai VDP server, sedangkan switch 2
tapi tidak sebagai VDP klien. Dan itu kedua switch juga harus berada dalam domain yang sama, yaitu domain ID. Pertama-tama saya akan masuk ke CLI pada switch 1. Lalu kita masuk ke switch 2 CLI. Terus selanjutnya kita sudah buat. Kita bagi saudara sini masing-masing switch. Ada switch 1 atau SW1, dan switch 2, SW2. Oke, selanjutnya kita cek masing-masing switch. Kita cek terlebih dahulu untuk switch 2. Nah, di sini untuk switch 2 kita merupakan dari mode klien dan domainnya PT sesuai dengan kata perintah. Dan kita cek untuk switch 1. Nah, untuk switch 1 menjadi mode server. Kita untuk domainnya masih UT sesuai perintah. Satu domain UT 1 dan 2. Untuk kesimpulan pada tahap ini adalah
Switch 1 sudah berfungsi sebagai VDP server, untuk switch 2 sudah berfungsi sebagai VDP client. Yang keduanya berada dalam domain yang sama yaitu C. Hal ini yang terpenting karena distribusi database VLAN melalui VDP hanya dapat berjalan apabila switch berada dalam domain VDP yang sama. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Verifikasi dengan menggunakan syntax show VLAN pada switch 2 untuk memastikan daftar VLAN yang terdapat di switch 1 didistribusikan ke switch 2 dengan keanggotaan VLAN sesuai dengan yang konfigurasi pada switch 2. Langsung yang 14. Yang 14. Kemudian lagi switch 1 untuk show infra. Switch 1 seperti ini. Kita 2 ini switch 2. Angka 14. Verifikasi VLAN dan show VLAN pada switch 2 untuk memastikan daftar. Oke, kita masuk ke switch 2. Show VLAN. Setelah perintah dijalankan, pada daftar VLAN yang muncul pada SW2 harus terlihat VLAN 2 dengan nama fakultas A, kemudian juga harus terlihat VLAN 3 dengan fakultas B. Jika kedua VLAN ini muncul di SW2, berarti database VLAN dari SW1 sudah berhasil diterima oleh SW2 atau SW2 melalui protokol BGP. Selanjutnya saya perhatikan penggunaan port pada SW2 untuk fakultas A portnya 1 sampai 5, untuk fakultas B portnya 6 sampai 10. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa PGP berhasil mendistribusikan daftar VLAN dari switch 1 ke switch 2. Karena switch 2 bertindak sebagai PGP client, maka switch 2 hanya menerima daftar VLAN dan tidak dapat membuat atau mengubah atau menghapus VLAN secara langsung. Oke, lanjut ke nomor 5. Verifikasi koneksi antar PC menggunakan VLAN mapping. Koneksi hanya dapat terbentuk antar PC yang berada di dalam satu VLAN yang sama. Oke, kita akan lakukan ping pada masing-masing PC. Sepada perintah, kita akan lakukan ping PC 1. Kita akan lakukan ping pada PC 2. Hasilnya reply, tapi masih terkoneksi dari PC 1 ke PC 2. Untuk selanjutnya kita akan lakukan ping pada PC 11. Dan hasilnya request timeout. Maka hasil tersebut bisa koneksi pada VLAN sebelah sini.
Kita coba ping pada PC 14. Ping pada PC 14. Mohon maaf tadi ada gangguan terkait port. Saya ada kesalahan memasang port. Di sini saya sudah ganti port 6 dan 7. Tapi port 11 dan 12 ternyata salah. Karena tidak bisa ping, makanya jadi trouble pada ping dari PC 14 ke 11. Kita coba lagi dari ping dari PC melalui PC 14 ke PC 14. PC 11, maaf, PC 11 percaya. Nah, di sini hasilnya replay, maka dipastikan pada PC 14 ke PC 11 terkoneksi dengan VLAN yang sama, VLAN 3. Lalu kita coba ping pada PC nah, hasilnya request timeout karena berbeda VLAN. Di sini untuk VLAN 2, di sini untuk VLAN 3 dengan domain yang sama yaitu domain IT. Maka untuk algoritma ini dan untuk hasilnya nomor 5 ping pada PC ke PC yang lain tidak sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan. Berdasarkan seluruh hasil verifikasi, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan VLAN, PTP, dan trunking port sudah berhasil dilakukan. Pada tahap awal, semua PC dapat saling berkomunikasi karena masih berada dalam satu jaringan yang sama. Setelah VLAN dikonfigurasi, komunikasi antar PC menjadi terpisah berdasarkan VLAN masing-masing. Perintah show VLAN membuktikan bahwa VLAN 2 dan VLAN 3 sudah terbentuk dengan port yang sesuai. Perintah show VTP status membuktikan bahwa SW1 berperan sebagai VTP server dan SW2 sebagai VTP client dalam domain UT. Kemudian verifikasi show VLAN pada SW2 membuktikan bahwa database VLAN dari SW1 berhasil didistribusikan ke SW2 melalui VTP. Terakhir, hasil ping membuktikan bahwa hanya PC dalam VLAN yang sama yang dapat saling berkomunikasi. Dalam video kali ini saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam melakukan praktikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.